Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan beberapa materi dari mata kuliah pelayanan kebidanan dengan dosen pengampu Ibu Rismawati SSD MKes. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu yang pertama saya sendiri Dwi Reski Novianti dengan NIM B2406102, kemudian Nurfaika dengan NIM B2406124, Lucia Simbong dengan NIM B2406118, Sherlianti dengan NIM B2406133, Hawati dengan NIM B2406107, Yul Trivani Selarasak dengan NIM B2406140, kemudian Artika dengan NIM B2406096. Inilah beberapa materi yang akan kami sampaikan. Kepada pemateri pertama saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian A, screening dan support kasus kekerasan pada perempuan, ibu dan anak. Baik, di sini ada kekerasan terhadap perempuan. Nah, definisi kekerasan terhadap perempuan menurut WHO mencakup semua bentuk perlakuan yang salah, baik secara fisik dan atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak dan perempuan, perkembangan anak dan perempuan atau harga diri anak dan perempuan dalam konteks hubungan tanggung jawab. Berdasarkan definisi tersebut, kekerasan anak dan perempuan dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional atau psikis. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang definisi dan jenis kekerasan yang terbagi atas 4, yaitu pertama kekerasan fisik seperti pemukulan, pendandangan, dan tindakan fisik lainnya yang menyebabkan cedera. Yang kedua kekerasan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pelecehan seksual, dan tindakan seksual lainnya yang tidak diinginkan. Yang ketiga kekerasan psikologis, penghinaan, penyangkalan, dan tindakan emosional lainnya yang menyebabkan stres dan trauma. Selanjutnya yang keempat kekerasan ekonomi, pengendalian keuangan dan penarikan hak ekonomi dan tindakan ekonomi lainnya yang membatasi kemandirian. Selanjutnya itu faktor dan risiko, terbagi atas 5, yaitu peran gender stereotip, yang kedua kurangnya pendidikan dan kesadaran, ketiga ketergantungan ekonomi, keempat konflik dalam rumah tangga, kelima penggunaan alkohol dan zat adiktif. Screening kasus kekerasan, support dan intervensi. Di mana screening kasus kekerasan terbagi beberapa poin. Yang pertama, mengidentifikasi tanda-tanda fisik, cedera, luka, dan lainnya. Yang kedua, mengamati perilaku korban, penarikan diri, kecemasan, dan lainnya. Yang ketiga, melakukan wawancara dengan korban dan pelaku. Yang keempat, menggunakan instrumen screening seperti domestic violence screening, investor atau DVSI, dan conflict testing scale atau CTS. Kemudian support dan intervensi. Yang pertama, memberikan dukungan emosional dan psikologis. Yang kedua, menghubungkan korban dengan layanan kesehatan dan hukum. Yang ketiga, melakukan intervensi dengan pelaku, konseling, terapi, dan lainnya. Yang keempat, membantu korban dalam membangun rencana keselamatan. Yang kelima, mengadvokasi kebijakan dan peraturan yang mendukung korban. Strategi pencegahan. Ada beberapa strategi pencegahan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang kekerasan. Yang kedua, membangun peran gender yang seimbang. Yang ketiga, meningkatkan akses ke layanan kesehatan dan hukum. Yang keempat, membuat kebijakan dan peraturan yang mendukung korban. Yang kelima, melakukan kerjasama antar lembaga dan masyarakat. B. Prioritas kesehatan masyarakat dalam konteks kebidanan. Sasaran kebidanan pada kesehatan masyarakat. Yang pertama, individu, yang kedua, keluarga, dan yang ketiga, kelompok khusus. Dan ini kita akan
membahas terkait prioritas kesehatan masyarakat dalam konteks kebidanan, yaitu ada kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan reproduksi, dan kesehatan mental. Slide selanjutnya kita akan membahas tentang sistem kesehatan yang berada di Indonesia, yaitu sistem pendanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selanjutnya yaitu pelaksanaan sistem kesehatan. Yang pertama, struktur organisasi. Sistem kesehatan di Indonesia terdiri dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Kemudian yang kedua yaitu fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan di Indonesia meliputi rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Yang ketiga, tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan di Indonesia terdiri dari dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Kemudian yang keempat, program kesehatan. Program kesehatan di Indonesia meliputi program vaksinasi, program penanggulangan penyakit menular, dan program promosi kesehatan. Selanjutnya, evaluasi sistem kesehatan. Yang pertama, indikator kinerja. Indikator kinerja kesehatan di Indonesia meliputi angka harapan hidup, angka kematian bayi, dan angka kematian ibu. Yang kedua, pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja sistem kesehatan dilakukan melalui survei kesehatan, evaluasi program kesehatan, dan analisis data kesehatan. Yang ketiga, pengembangan sistem. Pengembangan sistem kesehatan di Indonesia dilakukan melalui perbaikan infrastruktur kesehatan, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, dan pengembangan program kesehatan. Baik, itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.